يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan ayat-ayat seputar pembahasan haji di surah Al-Baqarah. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-197. Allah firman, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi, beberapa bulan yang telah dimaklumi. Dan ini sudah berlalu penjelasannya tentang Al-Mawaqit, miqat zamaniyah. Kemudian dikatakan faman faradha fihinnal hajja, siapa yang di bulan ini dia meniatkan mengerjakan ibadah haji, sudah mewajibkan atas dirinya melakukan haji, fala rafath, maka tidak boleh dia melakukan rafath wala fusuq, kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bantah-membantah pada saat haji. Ini hal yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa haji dan umrah itu siapa yang telah memulainya ada konsekuensinya, dia wajib untuk terus berjalan di dalamnya. Dan juga terdapat bahwa orang yang masuk di dalam haji atau umrah melakukan ihram, ada pelanggaran-pelanggaran atau ada larangan-larangan di dalam ihram yang tidak boleh untuk didekati. Iya, tidak boleh untuk didekati. Karena itu dikatakan di dalam ayat fala rafatha, tidak boleh ada rafath. Rafath itu bisa bermakna hubungan suami istri dan bisa bermakna pendahuluan yang mengarah ke sana, misalnya mencium, memeluk dan semisal dengannya. Jadi tidak boleh ada hal itu. Sebagaimana tidak boleh ada kefasikan. Kefasikan itu artinya segala hal yang keluar dari ketaatan, menjatuhkannya ke dalam kemaksiatan. Ya, maka ini harus dipelihara oleh orang yang sedang berhaji dan berumrah. Jangan sampai dia di kondisi yang agung, sedang memakai kain ihram dalam kondisi ibadah kepada Allah, dan dia langgar hal tersebut dengan berbuat dosa dan maksiat. Dosa maksiat itu banyak bentuknya. Iya, banyak bentuknya. Dan di sini diumumkan tidak boleh ada kefasikan apapun. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh pula ada jidal. Jidal itu saling bantah-membantah yang tidak membawa hasil, yang hanya membuat seseorang itu tersibukkan dari kebaikan. Tapi kalau jidal bermakna dia berdiskusi pada hal yang bermanfaat, menerangkan kesalahan yang mungkin orang ini kalau dibiarkan dalam kesalahan akan merugikan dirinya, menerangkan ilmu syariat, maka hal yang seperti ini tidak ada masalah, karena Nabi SAW memberi wejangan-wejangan kepada manusia. Dan itu terjadi diskusi-diskusi ilmiah di tengah para sahabat dan para ulama di musim-musim haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Nah, di sini terdapat anjuran seseorang itu untuk selalu melakukan hal yang baik. Nah, ini jiwa-jiwa yang hendaknya selalu bersama seorang muslim dan muslimah yang menunaikan ibadah haji dan umrah, gemar dengan kebaikan, termotivasi melakukan kebaikan. Karena itu pintu-pintu ketaatan di sana banyak sekali. Ya. Kemudian di sini kalimat min khairin ini mencakup segala kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan apa saja?
Ya'lamuhullah, pasti Allah mengetahuinya. Ini memberikan kepada kita pelajaran tentang luasnya ilmu Allah. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Allah pasti mengetahuinya. Nah, artinya kalau Allah pasti mengetahuinya, itu amalan tidak akan ditelantarkan. Amalan itu tidak akan dibiarkan. Amalan ini pasti akan dibalas oleh Allah dengan hal yang paling baiknya. Iya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian. Ini perintah untuk berbekal. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jadi ini wejangan di dalam Al-Quran bahwa seorang yang haji dan umrah itu harus ada perbekalan. Ya. Dan ini ayat terkait dengan katanya sebagian penduduk Yaman ada yang pergi haji dia tidak bawa bekal dan dianggap bahwa dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat pun diingatkan supaya mereka berbekal dengan bekal yang bisa menyambungnya ke sana. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Dan juga di antara bekal yang paling baik yang disebutkan di sini, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena itu harus diingat bagi siapa yang melakukan ibadah haji dan umrah, agar supaya haji dan umrahnya menjadi haji yang mabrur, umrah yang diterima, hendaknya dia berbekal dengan bekal yang baik. Jadi sebelum dia pergi, dia belajar dari manasik haji yang benar supaya dia bertindak di atas ilmu. Kemudian yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Bertobat dengan tobat yang nasuha, sebenar-benar tobat. Yang ketiga, dia di berbekalannya takwa, itu artinya dia berbekal dengan hal yang halal. Jangan dia berbekal dengan hal yang haram. Kemudian yang keempat, dia di dalam perjalanannya yang melaksanakan segala yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian dari perbekalan juga yang namanya takwa. Takwa itu selalu dibangun di atas kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada kesyirikan, dan tidak boleh ada hal-hal yang bisa membatalkan ibadah. Kemudian di akhir ayat dikatakan wattaquni ya ulil albab, dan selalulah kalian bertakwa kepadaku. Ini perintah untuk supaya kita selalu berkomitmen dengan takwa, dan takwa ini disebutkan di dalam Al-Quran lebih atau ratusan kali disebut dengan berbagai manfaat dan kebaikannya. Menunjukkan ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Tapi tidak ada yang memahami ini kecuali ulil albab, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang bisa berpikir dengan baik, tahu apa yang baik untuk dirinya, sadar akan kemaslahatan dirinya. Adapun orang-orang yang tenggelam larut di dalam kehidupan dunia, lebih senang dengan dosa dan maksiat, tidak peduli terhadap apa yang dia kerjakan, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan, seakan-akan amalannya itu tidak pernah dicatat oleh Allah, maka ini sulit untuk bertakwa. Karena itu dipanggil di sini ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Iya, orang-orang yang memiliki akal. Kemudian setelah itu di ayat yang ke-198 dikatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah atas kalian, tidak ada dosa atas kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Iya. Jadi ini pernyataan tentang bolehnya di musim haji itu, walaupun keberangkatannya ke sana untuk beribadah, tapi boleh dia mencari dari keutamaan Allah. Berniaga, berdagang dengan hal yang halal, itu bagian dari keutamaan Allah. Dan itu tidak dilarang. Ya, karena kemanfaatan di musim haji itu banyak. Ada kemanfaatan terkait dengan dunia dan ada kemanfaatan terkait dengan akhirat. Dan dua-duanya disebut kemanfaatan. Karena itu diglobalkan di dalam firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka. Dan terdapat bahwa harta yang datang kepada kita, perniagaan yang kita beruntung di dalamnya, bisnis yang kita jalani, itu harus selalu kita sadari bahwa itu adalah keutamaan dari Allah. Jangan menganggap karena kejagoan kita, karena kemampuan kita,
atau karena kehebatan saya di dalam melobi, di dalam berbisnis. Nah, ini hal-hal yang hendaknya dihindarkan dari diri seorang muslim dan muslimah, sebab itu adalah sumber petaka pada bisnis, perniagaan. Ya harus dia ketahui bahwa apa yang dia miliki dari kehidupan dunia dan perniagaan itu adalah keutamaan dari Allah, fadl, anugerah dari Allah. Jadi kalau kita selalu menyadari hal tersebut, maka ini bentuk dari kesyukuran. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Iya, datangnya dari Allah. Baik. Kemudian dikatakan faida afattum min arafatin, apabila kalian sudah bertolak dari Arafat. Arafat itu itulah hari tempat yang disebut dengan Arafah. Kalau di jamak namanya Arafat. Kenapa dinamakan Arafat? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Di antara yang paling populernya Arafat itu dikatakan Arafat karena di situ ada tempat dataran-dataran yang tinggi di masa dahulunya. Ya banyak tempat-tempat tinggi. Makanya dikatakan Arafat. Iya. Jadi apabila kalian telah meninggalkan Arafat, menunjukkan bahwa sebelumnya wukuf di Arafah. Ya, dan dimaklumi bahwa jemaah haji itu salah satu dari rukun hajinya adalah wukuf di Arafah. Nah, itu pokok dari keabsahan ibadah hajinya. Dia wajib untuk wukuf di Arafah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Jadi kalau dia wukuf di Arafah, maka telah syah hajinya. Nah, ini ayat menyinggung tentang pokok-pokok di pembahasan haji. Ya, dan dimaklumi ya bahwa di tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, itu harusnya jemaah haji dia berada di Mina. Ya, berada di Mina, dan itu hukumnya sunnah, berada di Mina di tanggal 8. Dia ke Mina sebelum matahari tergelincir atau sebelum duhur, sampai di Mina waktu duhur sehingga mereka mulai sholat duhur di sana. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setiap sholat dia lakukan pada waktunya masing-masing. Diqasar tetapi tidak dijamak. Diqasar tetapi tidak dijamak. Keesokan hari ya di tanggal 9 ketika matahari telah terbit, maka disyariatkan berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah. Nabi SAW tidak langsung masuk ke Arafah. Beliau beristirahat di sekitar Arafah di tempat yang disebut dengan Namira atau Urana. Beliau berada di situ hingga menjelang duhur. Lalu begitu masuk waktu duhur, beliau masuk. Apa beliau sholat di Namira, beliau jamak duhur dan asarnya. Setelah itu beliau masuk ke Arafah. Begitu masuk ke Arafah, beliau berada di sekitar kaki gunung yang berada di Arafah. Nah, kaki gunung ini yang disebut dengan, sekarang ini orang-orang menyebutnya dengan Jabal Rahmah. Ya, walaupun penamaan Jabal Rahmah ini tidak ada asal usulnya di sejarah masa lalu, ya, penamaan belakangan. Dan Nabi SAW tidak wukuf di atas. Dan Nabi SAW menjadikan Arafah itu semuanya tempat wukuf. Tidak ada keutamaan khusus wukuf di gunung, di kaki gunung, apalagi di atas gunung. Ya, tapi dia wukuf di mana yang dia dimudahkan, karena Nabi berkata waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Saya wukuf di sini, sedangkan Arafah itu semuanya adalah tempat berwukuf. Siapa yang masuk di Arafah pada tanggal 9 sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Ya, kalau misalnya setelah duhur dia sudah masuk, dia sholat duhur, sholat asar, dia jamak takdim, setelah itu masuk ke Arafah, maka dia wajib berada di Arafah sampai matahari terbenam. Ya, dan wukuf di Arafah ini kegiatan terbesar, dan ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa di sana. Di tempat mustajabah berdoa. Ya, subhanallah. Maka hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dikatakan dalam ayat faida afattum min arafatin, kalau kalian sudah bertolak dari Arafah. Apabila setelah maghrib seorang itu sudah bertolak dari Arafah, berarti dia menuju ke Musdalifah. Ya, dan memang begitu syariatnya, disyariatkan setelah maghrib, setelah matahari terbenam,
dia tidak sholat maghrib dan isya di Arafah, tapi dia sholat maghrib dan isya jamak takhir di Musdalifah. Maka berjalan ke Musdalifah dengan tenang, dengan sakinah. Karena Nabi waktu itu berkata kepada manusia, ayuhan nas as-sakinah tas-sakinah. Wahai manusia, tenang dan tenang. Ya, ini subhanallah ya, di musim haji pun ya, di kondisi manusia sangat ramai seperti itu, tetap Nabi SAW mendidik umat ini dengan sakinah, dengan ketenangan. Sebab itulah sifat umat Islam. Ya, ada ketenangan dan sakinah, sejuk di dalam agama. Ya. Dan ini tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin, dikiranya agama Islam ini agama yang senang ribut-ribut di jalan, senangnya dibunuh-bunuh sana sini dan sebagainya. Dan ini adalah hal-hal yang keliru di dalam penggambaran. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang kosong, Nabi SAW menyegerakan kendaraannya kalau ada yang kosong. Tapi kalau misalnya ramai, beliau berjalan dengan tenang. Demikian sampai tiba di Arafah. Demikian sampai tiba di Musdalifah. Begitu tiba di Musdalifah, maka melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir. Kemudian mabit di Musdalifah. Ya, asalnya mabit itu dia berada di situ sampai sholat subuh. Itulah yang dikatakan di sini, fadkurullaha indal masy'aril haram. Jadi ketika sudah sampai di Arafah, sudah meninggalkan Arafah ke Musdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di al-masy'aril haram. Al-masy'aril haram ini itulah Musdalifah. Ya. Dan Musdalifah ini tanah haram. Ini mengesankan Musdalifah tanah haram, berarti Arafah bukan tanah haram. Nah, itu betul ya, Arafah itu bukan tanah haram. Dalam artian, kalau ada orang yang ingin umroh dari penduduk Mekah, dia tidak perlu ke Tan'im, ya tidak mesti ke Tan'im, boleh ke Arafah, boleh ke Ji'rana. Ya. Ini semuanya tanah halal. Nah, kalau di Musdalifah itu tanah haram, masih masuk wilayah tanah haram. Jadi berada di Musdalifah sampai subuh. Setelah subuh, Nabi SAW naik ke gunung waktu itu namanya Masy'aril Haram, dan gunungnya sekarang sudah tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa gunung itulah lokasi masjid yang ada di Musdalifah sekarang ini. Dan ada yang mengatakan tidak diketahui di mana tempatnya. Jadi dia berdoa di Musdalifah sampai mulai terang. Sebelum matahari terbit, maka para jemaah haji disyariatkan untuk bertolak menuju ke Mina. Ya, baik. Dan bagi yang membawa orang-orang tua, kemudian perempuan, anak-anak kecil, di Musdalifah itu boleh dia bertolak setelah 1/2 malam. Setelah 1/2 malam berlalu, boleh bertolak ya langsung menuju ke kegiatan-kegiatan di tanggal 10. Ya, sebab 1/2 malam itu dia sudah masuk ke tanggal sudah diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tanggal 10. Ya. Di posisi ini di kelanjutan ayat dikatakan wadkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah memberi hidayah kepada kalian. Kita diperintah untuk selalu berzikir kepada Allah sebagaimana Allah beri hidayah kepada kalian. Ya, wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Yang mana sebelumnya kalian itu benar-benar termasuk ke dalam orang-orang yang tersesat. Ya, sebelum agama ini datang, subhanallah, manusia di dalam kesesatan, di dalam suasana jahiliyah. Ya, berbagai kesyirikan terjadi di tengah manusia, bunuh-membunuh dan sebagainya. Ya. Maka dengan datangnya Islam ini disatukan hati-hati itu, mereka dibimbing dengan agama yang lurus. Maka ini nikmat yang sangat besar. Selalu ingat Allah yang memberi hidayah. Maka di posisi-posisi agung seperti ini, di tempat-tempat manusia berkumpul, itu sangat berkesan sekali di dalam hati. Bagaimana kalau seorang itu mengingat dari keutamaan Allah, hidayah Allah berikan. Karena itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah akan hidayah ini. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan sebagai umat Islam. Ya, bisa mengenal dari Islam, dan dengan keislaman ini mengeluarkan kita dari kesesatan. Kemudian di ayat yang ke-199 dikatakan thumma afidhu min haitsu afadhan nas.
Kemudian ifadhalah kalian, maksudnya tinggalkan dari Masy'aril Haram, dari arah manusia meninggalkannya. Iya. Jadi maksudnya manusia dari dahulu mengenal rangkaian-rangkaian ibadah haji ini. Maka hal yang biasanya manusia seperti itu lakukan seperti itu. Jadi dari Masy'aril Haram dia tinggalkan. Ya, dia menuju ke Mina. Di Mina inilah dia melakukan dari manasik-manasiknya. Di Mina di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada 4 ibadah yang disyariatkan. Ya. Yang pertama adalah melempar Jamratul Aqabah, yang kedua menyembelih hewan kurban, dan yang ketiga cukur atau gundul. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadhah, melakukan tawaf ifadhah. Apabila manasik-manasik ini sudah dia lakukan, maka ada ketentuan di ayat setelahnya. Namun di sini ketika seorang itu berangkat dari Musdalifah menuju ke Mina, maka dia banyak berzikir kepada Allah. Ya. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini memang kaidah dalam syariat kita. Kita kalau berada di akhir-akhir ibadah atau ibadah telah selesai, kita memperbanyak dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memperbanyak dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan. Barangkali amalan itu banyak kekurangannya, barangkali amalan itu belum diterima di sisi Allah. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amalan-amalan itu diterima. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang ke-200 dikatakan fa idza qadaitum manasikakum. Kalau kalian telah menyempurnakan manasik-manasik kalian. Ini kalau sudah selesai dari manasiknya di tanggal 10 sudah beres semuanya. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw syadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian. Aw asyadda dzikra, bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu. Nah, ini juga diantara hal yang seorang itu menutup ibadah. Ya, jadi kalau dia sudah selesai dari ibadah, dia tutup dengan ibadah yang lain. Dia beristighfar, banyak berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, takut kepadanya. Nah, ini kaidah dalam agama. Ya, seorang itu jangan dia selesai dari ibadah seakan-akan dia merasa bebas. Oh, saya merdeka. Tidak. Seorang itu lepas dari sebuah ibadah, dia cari ibadah yang lain, dia tegakkan ibadah yang lain. Begitu selesai manasik haji, berzikir kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Begitu kita selesai sholat, kita ada zikir selepas sholat. Ya, ada sholat sunnah. Begitu kita selesai Ramadan, kita disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan demikian seterusnya. Agama ini mengajak kita untuk menyambung ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi-Nya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila engkau telah selesai Nabi Muhammad, berdirilah, lakukan ibadah yang lain, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Dan beribadahlah engkau Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, ada yang berucap, "Wahai Rabb kami, berikan untuk kami dunia, hal di dunia ini, dan beri untuk kami hal di dunia ini." Maka orang yang seperti ini tidak ada bagiannya di akhirat. Ini ancaman besar ya bagi orang yang hanya mencari dunia saja. Kalau dia mencari dunia saja, dia tidak akan dapat bagian apapun di akhirat. Walaupun dia beramal dengan amalan salih. Ya, dia sholat tapi cari dunia, tidak ada bagiannya di akhirat. Dikasih dunia tapi tidak ada bagiannya di akhirat. Dia bersedekah, cari dunia, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Ini kekeliruan sebagian manusia di sini. Saya tidak tahu juga kenapa ada sebagian orang yang mengajak seperti itu. Ya, ayo bersedekah begini. Kalau bersedekah begini maka dapat begini. Nah, ini kalau dia bersedekah karena cari dunia, Allah beri dunia, dibukakan dunia. Tapi ingat, tidak ada bagiannya di akhirat. Hancur amalannya. Sebagaimana kalau dia
melakukan sholat duha dengan niat dilapangkan rezekinya, Allah akan lapangkan rezeki dia. Tapi tidak ada kebaikan untuk dia di akhirat. Iya. Dan ini hati-hati bahwa seorang muslim dan muslimah itu jangan dia melakukan ibadah murni untuk mendapatkan dunia. Dunia itu boleh dia minta, tetapi mengikut, bukan asal dan tujuan utama. Jadi kalau yang benarnya dia sholat duha, ikhlas karena Allah. Nah, dia minta berharap dilapangkan rezekinya, nggak apa-apa. Yang penting asalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah ikhlas karena Allah. Ya. Dia berharap dilapangkan rezekinya, tidak ada masalah. Memang Allah jaminkan. Dia tidak meminta pun Allah akan berikan itu. Tapi kalau dia sengaja melakukan amalan ibadah, dia cari dunia di dalamnya, maka Allah akan berikan untuknya dunia. Karena itu biasanya kalau ada yang bersedekah cari dunia, diberi betul dunia. Tapi ingat, Allah telah terangkan tidak ada bagiannya di akhirat. Seperti di dalam ayat ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Dan di antara manusia ada yang lainnya. Ini bentuk yang kedua. Dan ini yang bagus. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berkata, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan beri pula kebaikan untuk kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Ya, ini yang indah. Dia meminta dari kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Ingat, tujuan akhir kita dari kehidupan ini bukan di dunia, tapi tujuannya adalah di akhirat. Akhir dari perjuangan kita kelak di kemudian hari, bagaimana kita menginjakkan kaki kita di sorga dan dihindarkan dari api neraka. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu beribadah, beramal salih? Kata beliau, sampai saya meletakkan kakiku di sorga. Ya, maka itu awal seorang ketika dia sudah berhenti beristirahat, ketika dia sudah menginjakkan kakinya di sorga. Inilah seorang muslim dan muslimah. Nah, kemudian di ayat yang ke-222 dikatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka ini golongan yang pertama dan kedua, golongan yang meminta dunia saja dan golongan yang meminta kebaikan di dunia dan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dua-duanya lahum nasibum mimma kasabu. Mereka dapat bagian dari apa yang mereka lakukan. Wallahu syari'ul hisab. Dan Allah maha segera siksaannya. Iya, dan ini makna yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Saya bacakan di satu tempat saya di Al-Quran, ayat di surah Hud. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Ingat, kalau niatnya hanya dunia dan perhiasannya, Allah firman, kami akan sempurnakan apa yang dia minta itu. Dan mereka di dalamnya tidak akan dikurangi. Diberi betul. Kalau dia memang hidup cari dunia, Allah akan beri dunia itu di dunia. Tapi ingat, mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali api neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan. Batil apa yang mereka kerjakan. Karena itulah di amalan-amalan besar seperti ini, ibadah haji, seorang jangan berpikir dunia di dalamnya. Oh, nanti kalau saya selepas haji ini, bagaimana saya nanti penampilan di depan manusia, dipanggil Pak Haji atau dipanggil apa? Ya, bukan itu yang dia pikir. Tapi dia pikir bagaimana dia bertobat, beristighfar kepada Allah, amalan hajinya diterima. Ya, apa-apa ya, pendidikan-pendidikan yang diterima di musim haji itu bermanfaat untuk dirinya selama dia hidup, bermanfaat untuk hari-hari kehidupannya di masa mendatang. Itu yang harusnya dia pikir. Dan selalu dia bermohon kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Baik, kemudian ayat yang terakhir di ayat 203, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah hari-hari yang terbilang. Di sini hari-hari yang terbilang yang dimaksud hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Nah, di hari-hari ini syariat untuk kita banyak berzikir. Dan ini dari kekeliruan juga di kalangan para jemaah haji kita. Di tanggal 11, 12 itu kan penantian di Mina. Ya, penantian di Mina ini harusnya digunakan untuk ketaatan, kebaikan, banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ya, tapi subhanallah kita dapati sebagian dari jemaah di Mina itu kerjanya melancong, keluyuran. Ya, kadang
sepanjang hari hanya cerita dengan kawan-kawannya dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang harusnya tidak layak dilakukan oleh orang yang jauh-jauh meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia telantarkan dari waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu perintah di sini, kita diperintah berzikir di hari-hari yang terbilang ini. Ya, 11, tanggal 11, 12 dan 13. Faman ta'ajjala fi yawmain, siapa yang bersegera dalam 2 hari, fala itsma alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Siapa yang bersegera dalam 2 hari enggak ada dosa bagi dia. Siapa yang terlambat, dia genapkan 3 hari, maka tidak ada dosa bagi dia. Jadi kalau dia tanggal 11, 12, tanggal 12 dia mau pulang segera, tidak apa-apa. Setelah matahari tergelincir, dia lempar jamarat, dia lempar 3 jamarah. Setelah itu dia pulang sebelum matahari terbenam. Nah, ini boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia undur sampai tanggal 13 dia tunggu matahari tergelincir lalu dia lempar jamarah, setelah itu dia pulang ke Mekah, maka itu yang paling afdalnya, yang paling utamanya. Liman ittaqa, dan ini bagi siapa yang bertakwa. Jadi seluruh hal ini terlihat ya, orang yang bertakwa dia yang paling terdahulu di dalam melakukannya. Karena itu selalu diingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan akan adanya hari kebangkitan. Hari kita semua akan kembali kepada Allah, dikumpulkan kepadanya. Dan ini salah satu dari hakikat kehidupan dunia yang tidak boleh kita lalaikan. Di kondisi apapun kita harus selalu menyadari bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji sekarang ini, supaya bisa sempurna di dalam melaksanakan ibadah hajinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi taufik kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang mendengarkan acara ini, supaya bisa menggunakan hari-hari yang agung ini dengan kebaikan dan ketaatan. Khususnya kita akan mendatangi hari-hari yang agung, akan memasuki kelanjutan dari hari-hari yang agung ini. Ada hari Arafah, ada tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, dan ada hari-hari tasyrik. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita pikul, yang kita laksanakan, yang harusnya membuat kita khawatir ya akan dosa-dosa dan maksiat ini. Apalagi kita melihat di sebagian kondisi di beberapa tempat terjadi gempa terus menerus, susul menyusul, musibah demi musibah terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiat kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan menjaga kita semua dari segala kejelekan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.